Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pasar modal mengenai perilaku dan etika wakil perantara pedagang efek atau WPPE. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Silva Damayanti dengan NPM 402221000134 dan rekan saya yaitu Evan Chandra dan juga Hikman Paas. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Perkembangan pasar modal di Indonesia yang semakin pesat dalam beberapa dekade terakhir ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin besarnya peran pasar modal sebagai sarana investasi bagi masyarakat dan juga sumber pendanaan yang alternatif bagi perusahaan. WPPE sendiri sebagai salah satu profesi kunci dalam industri pasar modal memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kepercayaan investor dan integritas pasar. Menurut Sutedi, tahun 2021, WPPE tidak hanya berperan sebagai perantara dalam transaksi efek, tetapi juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada investor. Pada presentasi kali ini, pembahasan yang akan kami bahas yang pertama yaitu ada definisi, fungsi, peran perusahaan efek, dan etika terkait dengan profesi dalam pasar modal. Yang kedua yaitu perbedaan antara perantara pedagang efek atau PPE, penjamin emisi efek atau PEE, dan wakil manajer investasi atau WMI. Lalu yang ketiga mengenai fungsi WPPE dalam sistem pengendalian internal perusahaan efek. Yang keempat yaitu kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh WPPE, dan yang terakhir yaitu penerapan etika dan perilaku WPPE dalam kasus nyata di pasar modal. Selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Hikman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikman Paas Mustafa Samosir dengan NPM 402221000057. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, fungsi, dan peran perusahaan efek. Menurut Kemenke 1995, perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Fungsi utama perusahaan efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, perusahaan memiliki efek fungsi utama, yaitu yang pertama ada perantara jual beli efek, yang kedua penjamin emisi, yang ketiga manajemen investasi, yang keempat penyedia informasi dan analisis pasar, yang kelima terakhir yaitu konsultasi keuangan. Dalam menjalankan perannya, perusahaan efek bertindak sebagai penghubung utama antara investor dengan pasar modal melalui berbagai layanan seperti konsultasi investasi, riset pasar, dan fasilitasi perdagangan efek. Peran lainnya yaitu meningkatkan likuiditas pasar dengan cara menyediakan sarana perdagangan yang efisiensi dan transparan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis perusahaan efek. Perusahaan efek terbagi menjadi tiga, yaitu perusahaan efek yang berfungsi sebagai broker, yang kedua perusahaan efek yang berfungsi sebagai dealer, yang ketiga perusahaan efek yang menyediakan layanan manajemen. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengantar etika umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut KBBI, etika adalah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan perilaku yang dianut masyarakat. Etika profesi ini juga adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap kehidupan dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi.
Etika profesi ini juga adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Contoh, pers dan jurnalistik, engineering, atau yang biasa disebut rekayasa, sains, medis, dan dokter, dan sebagainya. Di sini juga ada persamaan etika dan etiket. Yang pertama, keduanya menyangkut objek yang sama yaitu manusia. Yang kedua, keduanya juga mengatur perilaku manusia secara normatif. Di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Perbedaan etika dan etiket. Yang pertama, etiket menyangkut cara suatu melakukan perbuatan harus dilakukan. Etika menyangkut pilihan yaitu apakah perbuatan boleh atau tidak. Etiket juga hanya berlaku dalam pergaulan pada suatu kelompok tertentu. Etika berlaku di mana saja dan kapan saja. Etiket bersifat relatif. Nah, kalau etika ini bersifat absolut. Yang terakhir ada etiket memandang manusia dari segi lahiriah. Perkenalkan, nama saya Evan Chandra dengan NPM 402221000033. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan PPE, PEE, dan WMI. Yang pertama, PPE, perusahaan penjamin emisi. PPE merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam berperilaku etis di industri pasar modal. PPE berperan sebagai kerangka fundamental yang memuat nilai-nilai moral universal seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme yang harus menjadi dasar setiap tindakan dalam industri pasar modal. Yang kedua, perusahaan efek atau disebut PEE adalah seperangkat aturan praktis yang memberikan panduan spesifik dalam penerapan etika. PEE ini berfungsi sebagai panduan operasional yang lebih detail dan teknis, memberikan arahan konkret tentang cara menerapkan prinsip-prinsip etis dan situasi spesifik seperti prosedur penanganan konflik kepentingan, standar pelayanan nasabah, dan aturan komunikasi dengan klien. Yang selanjutnya, WMI atau disebut Wakil Manajer Investasi. WMI ini adalah profesi yang berlisensi dalam industri pasar modal yang bertugas mengelola portofolio investasi nasabah. PMI memiliki fungsi sebagai pengelola investasi profesional yang memiliki 8 kewajiban fidusia, kepercayaan untuk mengelola portofolio efek demi kepentingan terbaik nasabahnya. Selanjutnya, fungsi WPPE dalam sistem pengendalian internal perusahaan efek. Peraturan OJK nomor 57 POJK.04 tahun 2017 mengatur secara detail fungsi WPPE dalam sistem pengendalian internal. WPPE ini berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal. WPPE harus melakukan verifikasi transaksi secara teliti untuk mencegah terjadinya transaksi yang mencurigakan atau melanggar aturan. WPPE juga bertanggung jawab dalam monitoring transaksi nasabah untuk mendeteksi adanya potensi pelanggaran seperti manipulasi pasar atau insider trading. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban dan juga larangan WPPE. Terkait dengan perizinan wakil perantara pedagang efek, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan 2 kali peraturan terkait dengan perizinannya, yaitu yang pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 27 garis miring POJK titik 04 garis miring 2014 tentang perizinan wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek. Adapun peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu peraturan Bapepam dan LK nomor V
B.1 itu keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP strip 547 garis miring BL titik 2010 tahun 2010 tentang perizinan wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek. Dan yang kedua yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20 garis miring POJK titik 04 garis miring 2018 tentang perizinan wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek, yang mana peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 27 garis miring POJK titik 04 garis miring 2014 tentang tentang perizinan wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek yang dikutip dari Rangga Wacana tahun 2020. Nah, selanjutnya yaitu ada mengenai kewajiban WPPE. Mengacu pada Peraturan OJK nomor 31 garis miring POJK titik 04 garis miring 2015 dan Kode Etik Pasar Modal, kewajiban WPPE diantaranya yang pertama yaitu memahami dan juga mematuhi peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia. Kewajiban yang kedua yaitu bertindak dan bersikap profesional serta mempunyai wawasan yang luas di bidang pasar modal. Lalu kewajiban yang ketiga menjadi anggota asosiasi yang mewadahi wakil penjamin emisi efek atau wakil perantara pedagang efek yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan kewajiban yang keempat, wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek wajib untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi wakil penjamin emisi efek dan atau wakil perantara pedagang efek atau pihak lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling kurang 2 tahun sekali. Next, di sini yaitu ada larangan bagi WPPE. Yang pertama yaitu dari POJK segmentasi bahwa WPPE dan WPPE itu dilarang untuk bekerja rangkap pada lebih dari satu perusahaan efek dan atau lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan catatan, larangan bekerja rangkap tidak berlaku bagi WPEE dan WPPE yang berkedudukan sebagai anggota direksi dari penjamin emisi efek dan atau perantara pedagang efek untuk merangkap jabatan sebagai komisaris bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kedua, larangannya WPPE ini dilarang untuk melakukan yang pertama, transaksi untuk kepentingan perusahaan efek di mana ia bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan efek tersebut. Lalu yang kedua, dilarang untuk melakukan transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya. Dan larangan yang ketiga yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung menerima bagian laba dari nasabah atas suatu transaksi efek. Next, di sini yaitu ada contoh kasus. Nah, penerapan etika dan perilaku WPPE dalam kasus nyata di pasar modal ini, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia atau API telah menetapkan standar etika yang ketat bagi WPPE. Aspek integritas menjadi fondasi utama di mana WPPE ini harus selalu jujur dan transparan dalam setiap transaksi dengan nasabah. WPPE harus mengutamakan kepentingan nasabah di atas kepentingan pribadinya ataupun kepentingan perusahaan. Dalam hal profesionalisme, WPPE dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan dan juga mengikuti perkembangan pasar modal. Objektivitas dalam memberikan rekomendasi investasi ini harus dijaga tanpa terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Aspek kerahasiaan mencakup perlindungan menyeluruh terhadap data dan juga informasi nasabah termasuk rencana investasi dan posisi portofolio. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Jet Securities, di mana PT Jet Securities ini dilakukan pemeriksaan oleh Bapepam yang bermula dari diterimanya pengaduan investor yang menginformasikan bahwa adanya
indikasi pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal yang melibatkan PT Jet Securities ini. Nah, dari pemeriksaannya yang dilakukan oleh Bapepam, akhirnya Bapepam memperoleh temuan bahwa PT Jet Securities ini telah melanggar beberapa ketentuan di bidang pasar modal. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yang pertama yaitu eh, pelanggaran pada peraturan V.D.1 tentang pengawasan terhadap wakil dan pegawai perusahaan efek, dan yang kedua peraturan V.D.3 tentang pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan oleh perusahaan efek, dan yang ketiga yaitu pelanggaran peraturan V.E.1 tentang perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. Nah, berdasarkan temuan-temuan tersebut, akhirnya Bapepam ini mengenakan sanksi administratif kepada PT Jet Securities, yaitu berupa peringatan tertulis dan juga mewajibkan untuk PT Jet Securities ini untuk memperbaiki sistem kinerjanya dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan, dan juga mekanisme pengawasan internal perusahaan dalam rangka memenuhi seluruh persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam ketiga peraturan Bapepam di atas. Dan selain itu, Bapepam juga mewajibkan bagi PT Jet Securities untuk melaporkan perkembangan perbaikan standar operasional perusahaannya setiap akhir minggu kepada Bapepam. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada contoh kasus lagi yang berasal dari PT Sinergi Millennium Sekuritas, yang mana kasus ini terjadi pada tahun 2022. PT Sinergi Millennium Securities ini mendapatkan sanksi administratif dari OJK karena terbukti melakukan serangkaian pelanggaran yang serius, yang mana PT Sinergi Millennium Securities ini terbukti melakukan pelanggaran yang pertama yaitu eh, PT Sinergi Millennium Sekuritas sebagai perantara atau agen pada transaksi Repurchase Agreement atau RIPO antara saudara Mikhail Wijaya dengan 14 pihak itu tidak menyertakan lampiran ekuitas dan lampiran keagenan dalam perjanjian repo-nya. Lalu yang kedua, PT Sinergi Millennium Sekuritas ini tidak mempunyai direktur dan atau pegawai yang berwenang untuk melakukan transaksi repo. Dan pelanggaran yang ketiga yaitu PT Sinergi Millennium Sekuritas tidak memperoleh kuasa dari nasabahnya untuk melakukan transaksi repo untuk kepentingan nasabah tersebut dan tidak membuat laporan secara berkala kepada nasabahnya. Nah, dengan dicabutnya izin usaha perusahaan efek ini, maka PT Sinergi Millennium Sekuritas ini dilarang untuk melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. Lalu, dengan mempertimbangkan bahwa PT Sinergi Millennium Sekuritas telah mengalihkan administrasinya atas kepemilikan efek atas nama nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, maka bagi nasabah PT Sinergi Millennium Sekuritas yang masih memiliki efek dan atau dana dapat memindahkan atau pemindah bukuan efek dengan mengajukan klaim kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI dan atau pemindah bukuan dananya kepada bank penyimpan dana. Nah, OJK sendiri sebagai regulator merespon dengan mengeluarkan kebijakan pengetatan pengawasan dan juga peningkatan standar kepatuhan. Perusahaan efek juga melakukan pembaruan sistem pengendalian internal dan peningkatan program pelatihan WPPE. Bagi investor, kasus-kasus ini menjadi pembelajaran yang penting bagi uh, diri kita sebagai investor, dan juga pentingnya kehati-hatian dan verifikasi dalam bertransaksi di pasar modal. Sebagai upaya pencegahannya, beberapa rekomendasi telah diimplementasikan, termasuk penguatan sistem pengawasan yang real-time, lalu peningkatan kompetensi WPPE melalui pelatihan yang berkelanjutan, dan juga perbaikan tata kelola perusahaan. Pelindungan nasabah juga semakin diperkuat melalui penerapan sistem verifikasi yang berlapis dan juga peningkatan edukasi investor. Nah, industri pasar modal ini merespon dengan peningkatan investasi di bidang teknologi informasi dan juga penguatan sistem manajemen resikonya. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kami pada pertemuan ini bahwa wakil perantara pedagang efek atau WPPE ini memiliki peran vital dalam industri pasar modal
Indonesia sebagai penghubung utama antara investor dan pasar modal. WPPE ini tidak hanya berperan sebagai perantara transaksi efek, tetapi juga memiliki kewajiban dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada investor. Dalam menjalankan fungsinya, WPPE harus mematuhi berbagai regulasi dan juga kode etik yang ketat, termasuk sistem pengendalian internal perusahaan efek. Meskipun masih terdapat berbagai pelanggaran yang terjadi, kerangka regulasi yang ada telah memberikan panduan yang jelas mengenai kewajiban dan juga larangan bagi WPPE untuk menjaga profesionalismenya dan juga integritas dari profesi ini. Baik, materi yang kami jelaskan sudah tersampaikan semua. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah sama-sama sharing ilmu pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.